Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan tentang materi mengorganisasikan perusahaan bisnis. Sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Hidayah dengan NPM terakhir 074. Saya Rafa Pramudian dengan NPM terakhir 279. Dan saya Nadia Bega Magfiroh, NPM terakhir 282. Saya Nandatria Pridia dengan NPM terakhir 281. Saya Naila Kafira dengan NPM terakhir 256. Saya Kejia Syedya dengan NPM terakhir 293. Saya Fabian Indrasi Reno dari NPM terakhir 291. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengorganisasian perusahaan bisnis. Adapun materi yang dipaparkan ada struktur organisasi, unsur-unsur pembentuk struktur organisasi, menetapkan hierarki pengambilan keputusan, bentuk-bentuk dasar struktur organisasi, dan organisasi informal. Adapun struktur organisasi digunakan untuk membuat spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi dan bagaimana mengaitkan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Lanjut ke materi berikutnya, ada bagan organisasi. Bagan organisasi sendiri merupakan cara termudah untuk memahami struktur organisasi. Lalu, bagan organisasi sendiri berguna untuk memperjelas struktur dan menunjukkan di mana posisi karyawan dan operasi perusahaan. Setiap kotak yang ada dalam bagan menggambarkan satu pekerjaan. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, ada faktor penentu struktur organisasi. Banyak faktor yang memainkan peran dalam menentukan struktur organisasi yang optimal. Faktor yang utama adalah misi dan strategi organisasi. Bisnis yang tumbuh pesat dan dinamis membutuhkan struktur organisasi yang memungkinkan dan lebih fleksibel. Tahap dalam membangun struktur bisnis yang berskala besar maupun kecil adalah ada dua, yaitu yang A itu spesialisasi dibagi menjadi dua, yaitu spesialisasi merupakan proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus dilakukan untuk menentukan siapa saja yang melakukannya, menghasilkan spesialisasi pekerjaan. Yang kedua yaitu spesialisasi dan tumbuhan. Nah, seiring dengan perkembangan perusahaan, bertambah pula kebutuhan untuk mengkhususkan pekerjaan-pekerjaan sehingga orang lain dapat mengkhususkan diri pada pekerjaan tersebut. Nah, Di sini saya akan menjelaskan tentang proses departementalisasi. Proses departementalisasi merupakan suatu proses di mana setelah pekerjaan yang dispesialisasi dapat dikelompokkan ke dalam unit-unit logis sehingga dapat membantu untuk mengurangi kendali dan koordinasi yang membuatnya lebih mudah. Dalam departementalisasi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada departementalisasi fungsional. Dalam departementalisasi ini yaitu departemen yang berdasarkan fungsi atau kegiatan kelompok yang bersangkutan. Yang kedua ada departementalisasi produk. Departementalisasi ini bertugas untuk membagi organisasi berdasarkan produk atau jasa tertentu yang telah diciptakan. Departementalisasi yang ketiga yaitu departementalisasi pelanggan, di mana departementalisasi pelanggan ini berguna untuk menciptakan suatu departemen yang menawarkan produk dan memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Departementalisasi yang terakhir yaitu ada departementalisasi geografis, di mana cara kerja departementalisasi ini yaitu membagi perusahaan berdasarkan wilayah yang dilayaninya. Berikutnya itu adalah bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Yang pertama itu adalah struktur fungsional, yang merupakan hubungan antara fungsi dan kegiatan kelompok yang menentukan wewenang. Struktur fungsional ini biasa digunakan oleh sebagian besar bisnis kecil hingga menengah dengan struktur berbasis fungsi bisnis seperti departemen pemasaran, departemen operasi, dan departemen keuangan. Yang kedua itu adalah struktur divisional, yang merupakan struktur organisasi yang dimana divisi-divisi korporatnya itu beroperasi sebagai bisnis yang bersifat otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Struktur ini juga bergantung kepada departementalisasi produk. Organisasi yang menggunakan pendekatan ini biasanya membentuk struktur berdasarkan beberapa divisi berbasis produk yang mencerminkan pemisahan di bisnis di mana masing-masing divisi itu menghasilkan dan memasarkan produknya sendiri. Yang ketiga itu adalah struktur matriks. Struktur matriks itu merupakan struktur organisasi yang dibentuk dengan cara menumpang tindikan satu bentuk struktur pada bentuk struktur lainnya. Organisasi matriks ini adalah alat ukur sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek khusus dan hanya memengaruhi satu bagian perusahaan. Yang keempat itu adalah struktur internasional.
Struktur internasional ini sebagian perusahaan menggunakan sistem yang benar-benar global, di mana mereka memperoleh sumber daya, termasuk modal yang menghasilkan produk dan jasa, terlibat dalam riset dan pengembangan, dan juga menjual produk mereka di pasar lokal manapun tanpa mempertimbangkan batasan negara. Selanjutnya, menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Mendistribusikan wewenang dibagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, organisasi tersentralisasi. Organisasi tersentralisasi adalah sebagian besar wewenang pengambilan keputusan dipegang oleh manajer pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah organisasi terdesentralisasi. Organisasi terdesentralisasi adalah di mana wewenang pengambilan keputusan didelegasikan ke berbagai tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Tentang kendali atau yang juga disebut dengan span of control merupakan suatu konsep dalam manajemen yang dikelola oleh seorang pemimpin. Secara umum, semakin sempit suatu rentang kendali, maka lebih memungkinkan seorang pemimpin tersebut memberikan perhatian lebih kepada seluruh karyawannya. Namun dengan sebaliknya, rentang kendali yang lebih luas dapat mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan kepada karyawan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini, rentang kendali harus disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola tim dan mengawasi seluruh karyawannya. Kemudian ada proses delegasi, yang dimana proses delegasi adalah langkah-langkah yang diambil oleh seorang pemimpin untuk mengalihkan tanggung jawab, tugas, ataupun proyek kepada orang lain, yang dimana orang lain tersebut merupakan karyawannya sendiri. Dalam mengambil keputusan proses delegasi, terdapat beberapa langkah-langkah, yang diantaranya pertama, pemimpin harus menetapkan sebuah tanggung jawab atau responsibility, di mana kewajiban melakukan tugas yang diberikan dari pemimpin kepada karyawan. Yang kedua, memberikan wewenang atau authority atau kekuasaan dalam membuat keputusan yang diperlukan guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpin kepada karyawannya. Dan yang ketiga adalah menciptakan akuntabilitas atau accountability, di mana kewajiban yang dimiliki karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah dilimpahkan oleh atasannya dengan baik dan secara benar. Dan yang keempat atau yang terakhir, melakukan evaluasi dan umpan balik antara seorang pemimpin dan karyawannya setelah melakukan delegasi pelimpahan tugas tersebut. Jadi saya akan menjelaskan 3 bentuk wewenang. Yang pertama, wewenang lini. Sebagian besar perusahaan sangat mengandalkan departemen lini yang langsung berhubungan dengan produksi dan penjualan produk-produk tertentu. Tipe wewenang yang langsung berkaitan dengan fungsi utama dan operasional organisasi. Nah, manajer lini ini biasanya berperan langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan tugas sehari-hari. Nah, yang kedua ada wewenang staf. Wewenang staf ini tipe wewenang yang memberikan dukungan, saran, atau bantuan kepada manajer lini, tetapi tidak secara langsung terlibat dalam keputusan operasional sehari-hari. Nah, yang terakhir, wewenang komite dan tim. Pekerjaan komite ini teramat penting, dan jika anggota komite akan bekerja sama bersama selama beberapa waktu, organisasi bisa memberikan wewenang komite dan tim kepada komite ini, yaitu wewenang khusus yang diberikan kepada badan pengambilan keputusan di luar wewenang individu yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Nah, lalu jadi saya akan menjelaskan tentang organisasi informal, yaitu interaksi sosial keseharian antar karyawan yang melampaui pekerjaan formal dan relasi pekerjaan secara efektif, mengubah struktur formal suatu perusahaan. Organisasi informal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kelompok informal, yang kedua itu desus-desus dalam organisasi, yang ketiga itu entrepreneuring. Ya, kelompok informal adalah kelompok individu yang saling berinteraksi. Mereka bisa saja adalah orang-orang yang bekerja secara formal atau yang hanya berkumpul untuk makan siang selama jam istirahat dan setelah pulang kerja. Nah, kalau desus-desus dalam organisasi yaitu merupakan jaringan komunikasi informal yang bisa menjalar ke seluruh bagian organisasi. Intrapreneuring itu
menciptakan dan mempertahankan inovasi dan fleksibilitas lingkungan bisnis kecil di dalam lingkup struktur organisasi yang besar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.